Dia bukan satu-satunya yang tidak bisa tidur. Setelah mengantar kembali ke rumah Safira, saudara David kembali ke Istana Utara. Dia berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada dia. Gavin adalah presiden negara tersebut, jadi jadwal hariannya kaku dan tetap. Tidak peduli seberapa larutnya dia tidur di malam hari, dia harus bangun pada jam 6 pagi untuk mempersiapkan pekerjaan sehari-hari. Dia sibuk bekerja sampai larut malam. Ketika dia akhirnya bisa beristirahat di malam hari, dia mendengar Putri sedang menghadiri jamuan makan di tempat Dimas. Dia pergi ke rumahnya karena dia mengkhawatirkannya. Ada beberapa kecelakaan di rumah besar Dimas, dan dia tiba-tiba berdamai dengan Putri. Kemudian, dia mengantarnya pulang. Ketika dia kembali ke rumahnya, hari sudah hampir subuh. Dia tidak punya banyak waktu untuk istirahat. Lebih penting lagi, dia sangat energik. Dia berdiri di dekat jendela kamar, memandang ke arah rumah Baskara, seolah dia bisa lebih dekat dengan putri kecilnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya dengan lembut. Sepertinya masih ada kehangatan dan keharuman putri. Saat ini, perilakunya sungguh tidak masuk akal. Dia selalu memiliki kemampuan yang kuat untuk menekan dorongannya dan mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan ketika ibunya terbunuh, dia tidak menitikkan air mata, namun dia lepas kendali malam itu. Rencana awalnya adalah berdamai dengan Putri, hanya ketika dia sudah lebih mampu dan memiliki karir yang stabil. Dia perlu memastikan Putri aman. Tentu saja, dia juga tidak pernah berpikir untuk menciumnya. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa Rizky adalah saudara laki-lakinya David, namun, sebelum dia menjabat, terlalu banyak masalah dan kekacauan. Dia bahkan tidak bisa memutuskan pernikahannya sendiri. Dia hanya bisa melakukan segalanya sesuai aturan dan nasihat. Berdengung, berdengung. Di saat yang sama, teleponnya tiba-tiba berdering. Pada jam 5 pagi, siapa yang akan mengiriminya pesan? Gavin hanya bisa memikirkan satu orang, dan itu adalah adiknya, Putri. Benar saja, Putri mengirimkan pesan teks. Dia bisa membayangkan betapa manis dan imutnya dia saat mengetik pesan itu. Kak David, aku sudah lama mencoba untuk tidur, tapi tetap tidak bisa tidur. Yang ada di pikiranku hanyalah kamu. Kenapa bisa begitu? Gadis ini jelas ingin menipunya. Dia cukup pintar untuk bertanya padanya dengan nada konyol. Jika dia tidak cukup pintar, dia pasti akan tertipu olehnya. Namun, meskipun dia cukup pintar dan tahu bahwa dia sedang memainkan trik ini, dia tetap bersedia ditipu olehnya. Memiliki seseorang dalam hidupnya yang bisa dia cintai dengan sepenuh hati dan bisa diajak bermain-main adalah sebuah berkah. Jadi dia segera mengetikkan sebaris kata dan menjawabnya. Mungkin terlalu berisik di pesta tadi dan kamu bertemu denganku. Jadi kamu pasti terlalu bersemangat sehingga kamu tidak bisa tidur. Kamu akan segera tertidur setelah mendengarkan lagu yang menenangkan. Musik. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Kak David, waktu aku kecil, kamu sering menyanyikan lagu anak-anak dan lagu pengantar tidur untukku. Kalau kamu menyanyikannya lagi untukku, mungkin aku akan tertidur. Dia tahu gadis ini akan memanfaatkan situasi ini, tapi dia hanya menyukainya, jadi dia menjawab, "Oke." Begitu pesan terkirim, teleponnya langsung berdering. Gavin ingin menjawabnya, tapi jari-jarinya gemetar karena kegirangan dan dia hampir menutup telepon. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menertawakan dirinya sendiri, karena begitu gugup berada di dekatnya. Sebagai presiden negaranya, dia tidak gugup sama sekali. Namun, saat dia menjawab panggilan telepon darinya, dia menjadi sangat gugup. Dia pasti terlalu peduli padanya. Kak David, ini aku. Aku tidak bisa tidur. Setelah panggilan tersambung, Putri berbicara dengan cepat.
Sepertinya dia khawatir dia akan menutup telepon. Gavin sedikit kasihan padanya dan menjawab dengan lembut, "Jangan khawatir, Putri. Aku berjanji untuk berbicara denganmu, jadi aku tidak akan menutup telepon." Saudara David, kamu yang terbaik. Di antara semua pria di dunia, selain ayahnya, kakak David adalah yang terbaik. Lagu apa yang ingin kamu dengarkan? Dia membujuknya dengan sabar. Dia berbicara kepadanya seolah dia masih anak kecil. "Aku ingin apapun yang kamu nyanyikan." Betapapun tidak menyenangkannya lagu itu, selama dinyanyikan oleh kakak David, dia akan menyukainya. Bagaimana dengan lagu dari Frozen? Bagaimana menurutmu? Saudara David menanggapi dengan manis sambil tersenyum. Lagu ini adalah lagu yang suka didengarkan Putri ketika dia masih kecil. Dia ingat bahwa dia sangat menyukai lagu pengantar tidur ini meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Oleh karena itu, ketika dia memintanya untuk menyanyikan sebuah lagu, lagu ini muncul. "Oke," jawab Putri lembut. Meski usianya sudah dewasa, pilihan lagu anak-anak tidak menjadi masalah. Ia hanya ingin mendengarkan suara kakak David. "Baiklah, kalau begitu kamu harus berbaring dan menutup matamu." Gavin menginstruksikannya dengan lembut, dan dia mengikuti perintahnya. Rasanya dia masih anak penurut yang mau mendengarkan kakak David. Dia mempelajari lagu anak-anak ini pada hari-hari ketika kakak David menemaninya. Meski sudah bertahun-tahun dia tidak menyanyikannya, namun tetap terasa familiar saat dia menyenandungkannya lagi. Dia bersenandung pelan, dan Putri, yang berada di ujung telepon, tersenyum lebar. Segera, dia tertidur dengan bahagia. Setelah menyenandungkan satu lagu, dia mendengarnya dengan mantap, suara nafas dari ujung telepon yang lain. Kakak David memanggilnya dengan lembut, "Putri." "Kak David, aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu." Dia menjawab dengan sangat lembut. Ternyata gadis ini sedang tertidur, dan dia bergumam bahwa dia menyukainya dalam mimpinya. "Oke." Dia mengangguk sambil menggenggam ponselnya sedikit lebih erat. "Aku tahu. Selamat malam Putri." Meski sudah mengucapkan selamat malam, ia tetap enggan menutup telepon. Dia mendengarkan napasnya sampai tiba waktunya untuk mandi dan berangkat kerja. Saudara David menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, dan Putri tertidur dengan bahagia. Senyum lebarnya tidak hilang sama sekali. Dia tidur nyenyak di malam hari. Saat dia bangun, hari sudah sore. Dia merasa seperti seorang pemalas. "Putri, kenapa kamu meninggalkanku tadi malam?" Safira memandang Putri dengan sedih. "Kamu bahkan tidak tahu berapa lama aku mencarimu. Aku sangat takut, hingga menangis ketika tidak dapat menemukanmu. Jika bukan karena Paman Dimas yang memberitahuku bahwa kamu pulang duluan, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan." "Safira, maafkan aku." Putri memberi Safira pelukan dan tersenyum meminta maaf. "Aku sakit perut tadi malam, jadi aku kembali dulu." "Kamu sakit perut? Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingin aku segera ke dokter?" Safira menjadi sangat gugup hingga wajahnya memerah. Putri meminta maaf. "Safira, saya baik-baik saja. Jangan khawatir, atau saya akan merasa bersalah karenanya." Karena dia masih belum mengetahui siapa kakak David, maka rekonsiliasi dengan kakak David masih menjadi hal yang aneh. Putri tidak ingin memberitahu Safira untuk saat ini, jadi dia berbohong dengan santai. Dia tidak tahu bahwa dia menganggap serius kata-katanya. "Untung kamu baik-baik saja." Safira menggaruk kepalanya dan menatap Putri. "Oh, ngomong-ngomong, kakak Rizky ada di sini." "Siapa?" Pikiran Putri terfokus pada saudara David. Awalnya dia tidak dapat mengingat kakak Rizky. "Kak Rizky, dia bersama kita sepanjang malam tadi?" Safira meragukan ingatan,
Putri lebih buruk daripada ingatannya. Oh, itu dia. Putri merespons dengan lembut sambil memakan pure stroberinya. Sambil makan stroberi, pikir Putri bahwa saudara laki-laki Safira, Yuda, begitu perhatian padanya. Dia bahkan tahu kalau dia menyukai stroberi. Tentu saja, Putri tidak akan pernah menyangka bahwa stroberi ini diminta khusus oleh Tuan Presiden untuknya. Sekalipun dia berada di negeri asing, dia perlu membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.